Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di doa pagi pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh Kau beri kesempatan kembali untuk kami boleh datang di bawah kaki-Mu, kami mendengar kebenaran firman-Mu. Ajar kami, didik kami, bentuk kami Tuhan, supaya langkah-langkah hidup kami menjadi langkah kemenangan, menjadi langkah yang penuh damai sejahtera, penuh dengan segala kebaikan-Mu, karena kami mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu atas kami semuanya, hamba-Mu yang menyampaikan, kami yang mendengar, kami sama-sama diberkati, sekalipun hanya lewat media yang ada Tuhan, kami tetap percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Karenanya kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh kehausan, penuh sukacita, dan penuh kerinduan untuk kami boleh belajar dan menjadi pelakunya Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul perkataan kotor. Ya, kenapa saya ingin bagikan ini? Karena saya melihat ada banyak orang-orang ya yang tidak hanya anak muda tapi bahkan orang-orang yang sudah lanjut usia, mereka mudah sekali mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau kata-kata kotor yang keluar dari mulut mereka. Padahal mereka, saya lihat mereka aktif di gereja, mereka mengaku anak Tuhan, mengaku orang Kristen, tapi masih ada perkataan-perkataan kotor yang keluar dari mulut mereka. Ya, bahkan beberapa waktu lalu di media itu sampai ada kontroversi kata-kata yang dinilai tidak baik itu mau dihapuskan gitu ya, mau dilarang seperti itu. Yaitu kalau mungkin saudara pernah dengar kata anjay gitu ya. Ya, itu adalah kata atau plesetan dari kata anjing yang buat anak muda mungkin ini seringkali diucapkan. Mungkin buat Bapak Ibu yang sudah usia lanjut nggak terlalu mengerti gitu. Kadang mungkin anak saudara atau cucu saudara ikut-ikutan mengatakannya, ya saudara perlu tahu supaya saudara menasehati mereka, supaya mereka tidak ucapkan kata ini. Kata anjay ini artinya adalah anjing gitu ya. Dan mungkin ada plesetan yang lain, ada yang bilang anjir lah, ada yang bilang apa ya, yang lain saya kurang terlalu ngerti gitu ya. Nah, saya mau melihat ini semuanya dari sudut firman Tuhan, bagaimana kita anak-anak Tuhan belajar untuk memperbaiki atau tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik ya, supaya hidup kita ini benar-benar bisa jadi pelaku firman, jadi berkat buat banyak orang. Tentu kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu tidak akan menjadi berkat, Saudara. Dan kita seringkali melihat kata-kata ini, beberapa orang mengatakan biasa, ini kan orang Surabaya bahkan gitu ya, bahkan ada orang yang berkata kalau nggak pakai istilah Surabayaan itu nggak asik gitu saudara. Nah seringkali kita membuat kesalahan atau pelanggaran atau bahkan saya bilang ini sebuah dosa itu kita anggap biasa, kita anggap normal, kita anggap itu hal kecil. Nah, kita akan belajar sama-sama apa kebenaran firman Tuhan tentang hal itu. Ayo kita lihat ayatnya di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Efesus 4 ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Saya bacakan buat saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap, harus berkata-kata, sehingga
sikap kita, kata-kata kita, tindakan kita itu tidak menyakiti orang lain, tapi justru menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita akan lihat yuk. Saudara, yang pertama kita perlu ketahui bahwa kalau saudara mengucapkan kata-kata kotor, mengumpat, ya mungkin kata-kata yang menjadi kebiasaan saudara, ya tentunya kata-kata yang tidak baik untuk didengar, tidak membangun, itu yang dimaksud. Itu artinya sama dengan mengumpat, ya. Nah, mengumpat itu apa sih? Mengumpat itu sama dengan mengutuk, saudara. Jadi kita mesti benar-benar hati-hati dengan perkataan kita. Kalau saudara mengumpat, itu artinya saudara sedang mengucapkan kutuk untuk seseorang. Siapapun orang yang saudara tuju itu. Ya. Dan apa itu mengutuk? Mengutuk gini, saudara. Mengutuk artinya saudara menaikkan doa untuk seseorang agar hal yang buruk terjadi kepada orang itu. Itu mengutuk, itu mengumpat. Jadi artinya kalau saudara mengutuk atau saudara mengumpat, itu saudara sedang berdoa. Tapi doanya doa yang negatif, saudara. Yaitu saudara berdoa supaya hal yang buruk terjadi kepada seseorang itu. Jadi kutuk dan berkat itu perbedaannya kelihatannya kata-katanya beda sedikit saja. Tapi maknanya berbeda sama sekali, saudara. Kalau berkat itu saudara mengucapkan doa untuk seseorang agar hal yang baik terjadi pada orang itu. Tetapi sebaliknya kalau kutuk tadi kita udah lihat, kita udah dengar bahwa kita mengucapkan doa juga, tetapi supaya orang itu mengalami hal yang buruk. Jadi kalau saudara mengumpat, saudara sedang mengucapkan doa yang buruk kepada seseorang. Nah, bayangkan kalau saudara diumpat atau saudara dikata-katain, saudara tentu nggak suka, saudara tentu nggak mau. Jadi lakukan hal yang sama. Jangan mengumpat, jangan mengutuk orang lain. Pakai perkataan yang baik, yang membangun, saudara. Ya, saya bacakan satu ayat di Matius pasal yang ke-12 ayat 35 sampai 37. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saudara perhatikan, ketika saudara mengumpat, saudara ngomong kotor, saudara ngomong sesuatu yang enggak baik, maka sebenarnya itu sedang menunjukkan diri Anda sendiri. Ya, berarti di hati saudara banyak kata-kata kotor yang tersimpan, sehingga itu meluncur keluar dari mulut saudara. Jadi kalau saudara mengumpat, itu sebenarnya saudara sedang mengatakan kepada orang lain siapa diri saudara. Jadi kalau saudara ngomong sesuatu yang buruk, sebenarnya saudara sedang mengatakan diri saudara sendiri. Saudara sedang menunjukkan isi hatimu itu seperti apa. Tapi ketika engkau ngomong yang baik, orang juga bisa tahu, oh hatinya orang ini baik. Jadi saudara bisa lihat seseorang dari apa yang keluar dari mulutnya. Kalau dari mulutnya selalu keluar omelan, selalu keluar keluhan, selalu keluar perkara-perkara yang negatif, saudara bisa simpulkan bahwa hati orang ini ada yang nggak beres ini. Kok selalu yang diucapkan hal yang negatif, berarti ada sesuatu yang nggak benar di hatinya. Ada yang nggak beres, sehingga yang keluar juga perkara-perkara yang nggak baik, saudara. Nah, ayo kita belajar supaya hati kita beres, kita masukkan ke dalam hati kita perkara-perkara yang baik, dan kita rubah cara berpikir kita sesuai kebenaran firman Tuhan, sehingga yang keluar dari mulut kita juga adalah perkara-perkara yang baik, yang membangun, yang akan membuat orang itu yang mendengarnya bersuka cita. Dan yang berikutnya ayat tadi katakan, kita harus bertanggung jawab atas setiap perkataan kita. Ya, apa yang kita ucapkan nanti suatu hari harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dan apa yang kita ucapkan itu akan kita dibenarkan atau lewat ucapan kita akan dihukum. Jadi yang pertama perhatikan ucapan saudara, ya.
Jangan sampai perkataan yang kotor, yang mengutuk, yang mengumpat itu yang keluar. Oke, yang kedua, mungkin saudara katakan, "Alah Pak, ini kan kebiasaan sudah dari dulu, sejak muda, sudah jadi kebiasaan, tidak bisa hilang," dan lain sebagainya. Saudara, jangan meremehkan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil ini kalau diteruskan akan merusak. Saya kasih contoh. Kalau saudara rumah yang cukup besar sekalipun, ya, tapi kalau tiap hari batu batanya diambil satu-satu, ya, lama-lama rumah semegah apapun bisa roboh. Demikian juga hidup kita, saudara. Sebagus apapun kita ini berusaha membangunnya, kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik, mungkin itu hal yang kecil, maka saya percaya itu juga akan bisa merobohkan kehidupan kita. Ya, saudara, seandainya saya berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang baik, tapi tiba-tiba suatu hari saya ngomong kotor dan saudara tahu bahwa itu yang ngomong adalah saya. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Saudara pasti akan ngomong, "Loh, Pak Indra kok gitu ya?" Langsung semua bangunan bagus, bangunan kehidupan yang saya bangun itu runtuh tiba-tiba di depan image saudara, di depan pandangan saudara, ya, sehingga kemudian saudara bisa cap saya langsung negatif dan lain sebagainya. Ya, saya mengajak saudara untuk coba perhatikan, misalkan, ya, kita ingat dulu, atau teman-teman yang masih muda ini yang mendengar ini juga mulai coba berpikir, kalau ada misalkan cewek yang cantik, cewek yang sesuai dengan keinginan saudara gitu ya, saudara sangat suka dengan cewek itu dan saudara berusaha untuk mendekatinya, ya, saudara lihat semua yang ada di dalam diri anak perempuan itu adalah benar-benar apa ya, yang saudara inginkan gitu ya. Tapi kemudian ketika saudara ngajak omong anak ini, cewek ini saudara ajak omong, tiba-tiba keluar kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Mungkin dia mesuh, mungkin dia ucapkan kata-kata yang nggak baik. Apa yang ada di dalam benak saudara? Apakah saudara bangga dan berkata, "Wah, ini juga cewek pujaanku"? Enggak tentunya. Saudara langsung akan berpikiran negatif tentang orang ini. Ya sayang ya, udah cantik, ya, orangnya baik, tapi kok omongannya kayak gitu ya. Langsung semua yang ada yang kelihatan bangunan itu tiba-tiba bisa runtuh seketika. Nah, demikian juga saudara, ketika kita mengucapkan kata-kata kotor, ya, jangan buat itu sebagai kebiasaan yang walaupun mungkin saudara anggap sepele, ya, tapi itu semuanya bisa meruntuhkan hidup saudara. Ya, kalau saudara sedang wawancara misalkan, saudara ketemu dengan orang penting, dan karena saudara punya kebiasaan ngomong yang nggak baik, ngomong yang kotor, saudara mungkin gelas saudara kesenggol, atau saudara mungkin kaget atau apa, bisa tiba-tiba meluncur kata-kata yang nggak baik. Semua itu akan memberi penilaian buat saudara. Karena itu firman Tuhan nggak pernah salah, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau hati kita dibereskan, hati kita disucikan, hati kita bersih, maka saya percaya saudara nggak akan pernah punya keinginan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Dulu sebelum saya bertobat, saya juga ngomong kotor, juga dikit-dikit ngomong mesuh, saudara. Tapi ketika saya bertobat, saya percaya Tuhan Yesus, Tuhan perbaharui hati saya, Tuhan rubah cara berpikir saya. Saya mulai mengerti bahwa mulut saya harus dipakai untuk memuji Tuhan, bukan untuk mengutuk, bukan untuk mengumpat. Sejak itu saya nggak pernah ngomong kotor. Bahkan kalau semarah apapun, saya berusaha untuk berpikir lebih dulu sebelum mengucapkan kata-kata, sehingga orang itu nggak tersakiti oleh kata-kata saya. Kita belajar sama-sama. Saya mau tunjukkan saudara ayat yang tadi, yang ayat yang ke-30, Efesus 4 ayat yang ke-30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, saya pernah katakan pada saudara bahwa dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Tapi dosa menghujat Roh Kudus itu tidak datang tiba-tiba. Tapi sebelumnya ada dosa lain, yaitu dosa memadamkan roh.
Nah, sebelum dosa memadamkan roh, ini ada dosa yang pertama, yaitu mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau saudara sudah mendukakan Roh Kudus, lama-lama saudara memadamkan Roh Kudus, lama-lama saudara menghujat Roh Kudus. Dan kalau sudah pada taraf menghujat, ini sudah tidak bisa diampuni. Karena ini sepertinya seolah seperti sudah hasil akhirnya. Nah, saudara, kita diajar untuk jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya gini, saya percaya ketika saudara mau ngomong sesuatu yang nggak baik, pasti Roh Kudus akan bicara. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong yang mengumpat, jangan ngomong yang kotor, pakai yang membangun. Saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan, tetapi bagaimana respon kita? Apakah respon kita turut? Apakah kita mau nurut dengan Roh Kudus dan berkata, "Ya Tuhan, aku nggak akan ngomong kayak gitu lagi, ampuni aku," dan kita tinggalkan semua kebiasaan itu? Atau kita, "Alah, gini aja kok, nggak apa-apa." Kalau kita biarkan itu, lama-lama kita bisa memadamkan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus sudah dipadamkan terus-menerus, dia berkata-kata, dia berbicara, kita padamkan, kita dukakan, kita padamkan, kita dukakan terus-menerus, lama-lama kita kebal hatinya. Roh Kudus teriak-teriak sekalipun kita nggak mau dengar telinga roh kita. Sehingga kita kemudian jadi bebal, nggak mau taat, dan akhirnya binasa. Nah, saudara, jangan membiasakan hal-hal kecil, apalagi yang tidak baik, saudara biarkan terus-menerus. Ketika saudara mendengar kebenaran ini, segeralah bertobat, segeralah berubah, karena satu kebiasaan kecil saja itu bisa merubah, merontohkan, merubuhkan hidup saudara, merontokkan bangunan yang sudah saudara bangun bertahun-tahun. Yang berikutnya, yang terakhir. Tadi firman Tuhan katakan di Efesus 4 ayat 29, dan 31 dan 32 saya bacakan buat saudara sekali lagi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudara, yang ketiga, biarlah kita sekarang ini belajar untuk mengucapkan kata-kata yang satu, baik. Yang kedua, yang membangun. Yang ketiga, yang ramah. Yang keempat, yang penuh kasih. Perhatikan apakah perkataan kita baik, apakah perkataan kita membangun, apakah perkataan kita ramah, enak didengar, ya, dan kemudian penuh kasih. Supaya apa? Yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, saudara, yuk belajar menggunakan kata-kata yang baik supaya saudara semuanya bisa membangun iman orang lain, bisa menguatkan iman orang lain. Sehingga iman orang lain itu bisa terus terbangun dan mereka akan terus semangat, mereka akan terus dikuatkan, mereka akan terus mencari Tuhan lewat perkataan kita. Ya, sehingga kita kemudian bisa menjadi orang-orang yang jadi berkat buat orang lain. Saya berikan kesaksian, ada 2 kesaksian yang akan saya bagikan buat saudara untuk memberikan contoh buat saudara. Nah, saudara, dulu pertama kali saya melayani mengedarkan kantong kolektor. Ya, zaman dulu kolektor pakai kantong dan diedarkan. Ya, saya lakukan itu pelayanan pertama saya. Pelayanan berikutnya yang saya belajar adalah saya belajar main musik. Ya, kebetulan saya bisa main gitar, saya ikut terlibat di tim praise and worship gereja dan saya mengambil gitar bass. Saya main bass, saudara. Dan kemudian ketika saya masih belajar, masih belum tahu banyak lagu-lagu, saya masih banyak belajar. Tiba-tiba suatu hari Minggu, ya, pas hari Minggu nih, waktu itu di gereja saya yang dulu itu ibadahnya jam 4 sore, saudara. Ya, kira-kira jam 4 kurang gitu ya. Jam 4 kurang seperempat, jam setengah 4 kira-kira.
tiba-tiba pemain bass yang harusnya hari itu main, itu ngambek. Dia jengkel, dia marah, dia nggak mau main. Terus dia ngomong pada saya, "Ndra, kamu sing main, Ndra. Kamu yang main musik, Ndra." Saya kaget, tapi gimana lagi, mau nggak mau karena disuruh, ya udah saya main, saudara. Saya main, saya nggak terlalu ngerti lagunya, saya masih belajar, saya masih banyak salahnya, saya main, saudara. Dan saya tahu sekali bahwa permainan saya banyak yang salah. Saya main, sampai akhirnya karena terlalu banyak yang salah, saya nggak berani lihat teman saya yang sesama pemain, saya juga nggak berani lihat jemaat, saya nundukkan kepala saya terus-menerus. Sambil saya main berusaha supaya udah segera selesai ibadah ini, saya udah malu nih. Salah semua main saya. Nah, apa yang terjadi? Ibadah selesai, ya, saya tahu beberapa teman saya sudah jengkel ngelihat saya karena saya salah mainnya salah terus gitu. Akhirnya ketika ibadah selesai, saya berusaha pulang sesegera mungkin. Saya lewat pintu belakang, saya pulang, saya mau pulang duluan. Saya udah malu gitu, sudah. Nah, ketika saya ke belakang, ada satu pembina rohani waktu itu, pembina anak-anak muda, namanya Yohanes. Saya panggil beliaunya Koyo gitu ya. Atau kadang teman-teman yang lain panggil Kak Yo gitu. Dia datengin saya, dia bilang gini, "Ndra, mainmu bagus, Ndra." Dia acungkan jempol pada saya. Saya kaget, saya ngomong, "Enggak, mainku salah semua." Ya, dia ngerti musik juga, saudara. Kemudian dia ngomong, "Enggak, Ndra, mainmu bagus." Saudara, saya tahu ini orang bukan bermaksud menghina atau apa. Dia hanya berusaha menguatkan saya, memberikan kata-kata yang menguatkan, memberikan encourage buat saya, supaya saya tidak berhenti di tengah jalan. Saudara tahu, kata-kata itu masih saya ingat sampai detik ini. Ini sudah puluhan tahun, saudara. Sudah puluhan tahun. Tapi kata-kata itu memberi kekuatan saya. Sehingga saya tidak berhenti melayani. Saya terus melayani Tuhan. Saya terus disemangati. Saya terus belajar. Sehingga hari ini saya bisa lakukan semuanya itu. Saya akhirnya bisa jadi pemain musik yang cukup dipakai oleh Tuhan. Saya melayani KKR dan lain sebagainya. Saya dipakai Tuhan luar biasa di permainan musik saya waktu itu, ya. Jadi saya melihat satu perkataan saja itu ternyata bisa membangun seseorang, menguatkan seseorang, dan kemudian membangkitkan iman seseorang. Nah, saudara, pakai perkataan saudara untuk membangun orang lain, ya. Jangan menjatuhkan, jangan menghakimi. Udah itu semua buang semuanya. Pakai kata-kata yang baik, membangun orang lain, sehingga mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kesaksian yang kedua, saya mendengar kesaksian ini dari seorang hamba Tuhan. Beliau gembala di Jakarta, dan suatu hari dia cerita, dia jadi asyir hari itu, ya. Dia jadi asyir hari itu, dan ternyata hari itu ada seorang anak muda yang dia sudah putus asa dengan hidupnya dan akan mengakhiri hidupnya. Dia mau bunuh diri hari Minggu itu. Dan dia ngomong pada dirinya bahwa ini ibadahku yang terakhir, setelah ini aku pulang dari gereja ini aku akan bunuh diri. Karena dia punya masalah yang sangat berat yang dia nggak bisa atasi. Setelah itu dia masuk ke gereja, di pintu gerbang pintu masuk gereja, dia disalami oleh hamba Tuhan ini, pendetanya, gembalanya. Dan puji Tuhan, gembalanya itu merespon dengan baik suara Tuhan. Gembalanya ini cuma ngomong satu kalimat saja. Dia cuma bilang, "Tuhan Yesus mengasihimu," kepada anak muda ini. Saudara, satu perkataan yang menguatkan, satu perkataan yang membangun, satu perkataan yang baik, satu perkataan yang ramah keluar dari mulut hamba Tuhan ini. Dan ternyata itu mengubah masa depan anak muda ini. Pulang dari gereja dia nggak jadi bunuh diri. Bahkan selama di dalam gedung gereja dia dilawat Tuhan, dia nangis, dia ngalami jamahan Tuhan, dia ngalami kasih Tuhan. Sehingga kemudian dia ngomong, "Aku nggak jadi bunuh diri." Bahkan minggu berikutnya dia bersaksi kepada gembala tersebut. Makanya gembala itu bisa tahu dan bisa cerita seperti yang saya ceritakan ini. Lihat saudara,
Dari dua cerita ini kita bisa berkaca bersama-sama perkataan kita yang baik, yang membangun, yang menguatkan, yang ramah, yang penuh kasih. Itu bisa membangun seseorang. Karena itu bijaksanalah dalam berkata-kata, pakailah perkataan yang baik, jangan yang kotor yang keluar dari mulut saudara. Tapi biarlah perkataan yang baik, yang penuh kasih, yang membangun, sehingga semua orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita belajar jadi pelaku-pelaku firman. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini kami lakukan, Tuhan. Mulai hari ini, mulut kami ucapkan perkara-perkara yang baik. Mulut kami ucapkan hal-hal yang membangun, Tuhan. Mulut kami tidak lagi mengumpat. Mulut kami tidak lagi mengutuk. Mulut kami mengucapkan berkat, Tuhan. Dan lewat mulut kami membangun kehidupan kami. Sehingga orang yang melihat hidup kami, mereka bisa melihat bahwa Tuhan ada di dalam hidup setiap kami lewat perkataan kami. Dan kami percaya suatu hari nanti kami harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kami juga, Tuhan. Tolong kami yang mendengar ini menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran firman-Mu. Jagai mulut kami, biarlah perkataan kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berkati semua aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan lewat semuanya itu Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.